Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini kita semua melihat bagaimana kondisi bangsa kita saat ini. Indonesia sedang menghadapi ujian yang besar. Kerusuhan, protes, ketidakstabilan ekonomi, dan keresahan sosial menjadi berita sehari-hari. Sebagai seorang mukmin, kita diajarkan untuk tidak hanya memandang masalah ini dari sisi politik atau ekonomi saja, tetapi juga dari kacamata iman dan agama. Sahabat yang dirahmati Allah, pertama, krisis sebagai akibat kezaliman. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita semua dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim mau'ida." Dan negeri-negeri itu telah kami binasakan ketika penduduknya berbuat zalim, dan kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka. Quran Surat Al-Kahfi ayat 59. Ketika kezaliman merajalela, ketika hak rakyat dirampas dan korupsi menjadi budaya, maka kehancuran suatu negeri hanyalah menunggu waktu. Yang kedua, kufur nikmat dan banyak maksiat. Allah Subhanahu wa taala juga memberi perumpamaan di dalam Al-Qur'anul Karim surat An-Nahl ayat 112. Allah membuat perumpamaan sebuah negeri yang dahulu aman sentosa, rezekinya datang melimpah dari segala tempat, tetapi mereka kufur nikmat, maka Allah timpakan kepada mereka kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Bukankah negeri kita Indonesia kaya raya? Tetapi bila nikmat itu tidak disyukuri, justru dipakai untuk maksiat, menentang Allah, melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka rasa aman dan keberkahan bisa hilang. Yang ketiga, pemimpin yang tidak amanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, "Idza duyi'atil amanatu fantadhiris sa'ah." Apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah kehancuran atau kiamat kecil. Mendengar sabda itu, para sahabat kemudian bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, "Qila kaifa idha'atuha?" Wahai Rasulullah, bagaimana maksudnya amanah itu disia-siakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 6496. Maknanya sangat jelas. Tanda hilangnya amanah adalah ketika jabatan, ketika kekuasaan atau tanggung jawab besar diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, bukan kepada orang yang amanah, tapi kepada orang yang hanya mengejar dunia, tamak, rakus, dan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berlaku sewenang-wenang kepada rakyatnya. Inilah kemudian yang menyebabkan kerusakan dalam sebuah bangsa. Jika pemerintahan dipimpin oleh mereka yang tidak amanah, maka rakyatnya akan menderita. Jika hukum dipegang oleh orang yang tidak jujur, maka keadilan tidak akan tegak. Jika kekayaan negeri dikelola oleh mereka yang tamak, maka jurang kesenjangan semakin lebar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa akibatnya adalah kehancuran, bisa berupa kekacauan sosial, krisis ekonomi, hilangnya rasa aman, dan dicabutnya keberkahan dari negeri ini. Oleh karena itu, amanah harus dijaga oleh semua kalangan, baik pemimpin maupun rakyat biasa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, meninggalkan hukum Allah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun."
Barang siapa tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran surat Al-Maidah ayat 45. Ketidakadilan hukum, pilih kasih, tajam ke bawah, tumpul ke atas, dan manipulasi aturan adalah salah satu sebab turunnya murka Allah di tengah-tengah umat. Dan inilah yang terjadi saat sekarang ini. Yang kelima, hilangnya persaudaraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan kaum mukmin dalam hal saling mencintai, mengasihi dan menyayangi adalah seperti satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakan sakit dengan tidak bisa tidur dan demam. Hadis riwayat Muslim. Tetapi jika ukhuwah hilang, persaudaraan hilang, persatuan hilang, jika masing-masing hanya mementingkan diri sendiri, maka masyarakat akan mudah terpecah dan juga mengalami kehancuran. Sahabat yang dirahmati Allah, sebagai penutup dari video ringkas ini, apa yang kita lihat hari ini, apa yang kita saksikan kemarin-kemarin adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita semua kembali kepadanya, terutama bagi para pemimpin-pemimpin kita. Jalan keluarnya bukan hanya dengan kebijakan politik atau ekonomi, tetapi dengan banyak-banyak bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat. Syukur apa yang dikasih Allah Subhanahu wa taala saat ini, keadilan dan kembali menegakkan nilai-nilai agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Maka mari kita mulai perubahan dari diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala dan mengembalikan negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik dan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama menutup video ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan bangsa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, lindungilah negeri kami tercinta Indonesia dan seluruh penduduknya dari segala keburukan dan fitnah. Satukanlah hati-hati kami ya Rabb. Anugerahkanlah kepada kami kepemimpinan yang saleh, yang amanah, yang bertanggung jawab, dan jadikanlah negeri ini negeri yang aman, tentram, penuh kebaikan dan kemakmuran, yang rezekinya datang dengan melimpah dari segala penjuru dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.